Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh mitra kami Universitas Kampus Merdeka. Izinkan saya Fania Gustina Pangaribuan kali ini akan membawakan informasi dan juga inovasi yang saya tawarkan dalam presentasi yang berjudul Optimasi Layanan Terpadu Universitas Kampus Merdeka menggunakan Cyber App. Dari data yang sudah saya analisis, di sini dapat terlihat bagaimana performa layanan terpadu Universitas Kampus Merdeka. Dari data yang sudah saya analisis, ternyata di sini terdapat 1.009 total laporan keluhan yang masuk, di mana untuk keluhan-keluhan yang masuk sendiri itu diproses sedemikian rupa dan dikategorikan sebagai berikut. Dari visualisasi ini terlihat bahwa untuk close sendiri itu artinya keluhan yang masuk sudah diselesaikan dengan presentasi 45,3%. Kemudian ada kategori proses di mana keluhan yang masuk itu sedang dalam proses penyelesaian dengan besaran 33,4%. Selanjutnya ada kategori open di mana laporan yang masuk atau keluhan yang masuk itu masih ditampung oleh departemen, itu sebesar 19,5%. Tapi ternyata di sini ada juga laporan yang terdeteksi nol sebesar 1,8%. Yang artinya bahwa laporan keluhan ini ternyata tidak terdata apakah dia termasuk dalam kategori close, proses, atau open. Sehingga laporan ini tidak dapat ditinjau selanjutnya bagaimana. Nah, tentu ini perlu menjadi perhatian juga. Dari informasi ini kita dapat melihat bahwa ternyata kasus sudah lebih banyak diselesaikan atau dalam kategori close, namun ternyata belum mencapai 50% atau setengah dari total laporan yang masuk. Selanjutnya ternyata masih terdapat kasus yang belum diproses atau dalam tahap open. Ada pula kasus yang belum terdata dengan baik atau dalam kategori nol, sehingga ini perlu menjadi bahan pertimbangan juga bagi pelayanan terpadu untuk bisa mendata data keluhan ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana performa dari departemen-departemen dalam Universitas Kampus Merdeka. Dari sisi mahasiswa, ternyata di sini Departemen ASR, FNC, dan ONL menerima keluhan yang terbanyak. Kita lihat dari diagram hierarki tersebut. Selanjutnya kita bisa lihat kembali bagaimana persebaran keluhan dari setiap keluhan-keluhan berdasarkan departemen untuk setiap tingkatan mahasiswa, yakni di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, 4, dan 5. Nah, kita lihat ternyata di sini mahasiswa tahun pertama itu paling banyak mengalami masalah pada layanan Universitas Kampus Merdeka. Dan Departemen ASR paling banyak menerima keluhan dari mahasiswa pada tahun pertama. Selanjutnya kita bisa melihat pula bagaimana tingkat keterlibatan mahasiswa. Terlihat di sini bahwa ternyata mahasiswa pada tingkat pertama itu lebih banyak mengalami masalah atau lebih banyak menyampaikan keluhannya kepada kampus, dan kita lihat juga bagaimana potensi urgensi keluhan pada setiap mahasiswa berdasarkan tingkatannya. Di mana di sini tentunya kita perlu memprioritaskan keluhan atau masalah yang dialami oleh mahasiswa pada tahun akhir perkuliahan atau pada tahun keempat dan 5 agar bisa ditindaklanjuti segera agar tidak terkendala administrasi yang menyulitkan kelulusan mereka. Dari masalah serta data yang sudah saya paparkan, di sini saya menawarkan urgensi untuk pentingnya membuat cyber app yang berfokus pada program-program dari Universitas Kampus Merdeka. Mengapa demikian? Yang pertama adalah karena layanan berbasis online ini dapat membantu proses penyelesaian masalah dengan cepat. Selain itu juga tentunya mudah menjangkau mahasiswa dari berbagai latar belakang dan tahun ajaran yang tentunya memiliki kesibukannya masing-masing. Dan selanjutnya, ketiga yaitu menghemat waktu dan proses keluhan akan lebih efektif untuk diselesaikan. Selanjutnya ini tentu dapat memangkas proses administratif yang biasa dilakukan secara online, sehingga proses layanan terpadu ini dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Tentunya dalam melaksanakan solusi ini kita perlu memiliki rencana aksi, di mana yang pertama tentunya membuat aplikasi cyber berbasis mobile secara khusus untuk mengurus proses registrasi, administrasi, keluhan, dan layanan terpadu dari program-program perkuliahan di Universitas Kampus Merdeka. Lalu kita juga perlu membentuk komite atau badan tertentu yang memang fokus pada pelayanan terpadu mahasiswa dan konsultasi yang disediakan secara online maupun offline yang terjalin atau terkoordinasi melalui aplikasi cyber ini.
Nah, selanjutnya tentu kita memerlukan aktor yang terlibat aktif dalam proses inovasi ini, yaitu ada app developer dan app designer sebagai bagian teknis dari pembuatan dan pengembangan aplikasi, serta komite atau konsultan yang terlibat dalam proses penyelesaian keluhan dari mahasiswa. Nah, dari inovasi atau solusi yang sudah ditawarkan, tentu kita perlu memiliki tolak ukur bagaimana keberhasilan dari solusi tersebut atau dalam Key Performance Indicator. Yang pertama tentunya adanya pertumbuhan opini positif dari mahasiswa sejak dibentuknya aplikasi cyber untuk Universitas Kampus Merdeka. Kedua, diharapkan bahwa masalah atau keluhan yang masuk diproses dengan target lebih dari 50% atau setengah dari total laporan yang masuk ke kampus. Selanjutnya adalah terjadi peningkatan lalu lintas administratif yang lebih cepat dan dinamis melalui aplikasi ini, dan peningkatan prestasi mahasiswa dikarenakan proses penyelesaian keluhan atau masalah yang berjalan lebih cepat dengan aplikasi online. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui insight, informasi, dan inovasi. Semoga bisa membantu pihak Universitas Kampus Merdeka untuk menyajikan layanan terpadu bagi mahasiswa yang lebih cepat dan efektif. Terima kasih.